Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi dengan NIM C0D024004 dari Program Studi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wermi Eka Putra SEMSI dan Ibu Heriani SEMAK dan Bapak Lutfi SEMSC. Pajak penghasilan pasal 25 PPh 25 merupakan sistem pembayaran pajak dengan cara mengangsur bulanan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Berdasarkan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya, mekanisme ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara bertahap, sekaligus menjamin penerimaan pajak yang stabil bagi negara. Dalam praktiknya, PPh 25 menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela serta mengurangi risiko kekurangan bayar di akhir tahun. Makalah ini membahas lebih lanjut tentang mengenai konsep dasar perhitungan serta implikasi kebijakan PPh 25 terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keadaan atas Undang-Undang Nomor 7 per tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan pasal 25 ialah pajak penghasilan yang dibayarkan dengan mengatur setiap bulan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang mengalami kesulitan membayar pajak dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya masuk ke perhitungan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya. Selisih tersebut yang kita bayar sesuai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini bisa dinamakan PPh pasal 25. Apabila silsilahnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya, angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan, pajak penghasilan tahun dikurangi dengan kredit pajak penghasilan tahun pasal 21, 22, 23 dan pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pencatatan PPh badan terutang tahun 2020 adalah Rp 3 juta, maka PPh pasal 25 yang harus Anda setorkan setiap bulannya di tahun 2021 adalah 3 juta per 12 bulan, sama dengan 3 juta dibagi 12 bulan sama dengan 250.000. Pencatatan dilakukan dalam 2 tahap, yakni pengakuan dan pembayaran. Untuk jurnal pengakuan bulan Januari sampai November adalah debit uang muka PPh Rp 250.000, kredit hutang PPh Rp250.000 untuk jurnal pengakuan bulan Desember. Untuk PPh 29 atau debit, biaya PPh 3 juta di kredit, uang muka 2.750.000 di kredit, hutang PPh 250 untuk jurnal pembayaran baik PPh 25 dan PPh 26 adalah di debit, hutang PPh 250 di kredit, kas 250.000. Mekanisme pengkreditan. Merujuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi 1. Pajak yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagai
mana dimaksud dalam pasal 23 dan 2 pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Jadi kesimpulannya di sini, perhitungan dan pencatatan angsuran pajak, khususnya PPh Pasal 25 merupakan instrumen penting dalam akuntansi perpajakan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas arus kas wajib pajak melalui sistem cicilan mandiri setiap bulan. Secara teknis, besarnya angsuran ini ditentukan berdasarkan badan pajak tahun lalu yang disatukan setelah dikurangi kredit pajak lainnya, sehingga angsuran dalam perhitungan awal sangat menentukan validasi beban pajak di akhir periode. Dalam praktik akuntansinya, setiap pembayaran angsuran wajib diakui sebagai aset lancar pada akun dalam dibayar di muka, yang nantinya akan berfungsi sebagai pengaruh total biaya pajak terutang pada akhir bulan pajak. Namun perlu dipahami bahwa hak pengkreditan ini hanya berlaku bagi pokok pajak saja, sementara sanksi administrasi berupa bunga dan timbul akibat kelalaian pembayaran yang tidak tepat atau dikreditkan sebagai biaya secara fiskal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.